Perang Dunia Kedua, di Eropa mengalami satu fase, di mana fase itu adalah Perang Dingin. Nah, pertanyaan Ibu, apa itu Perang Dingin? Mungkin ada yang berpikir bahwa Perang Dingin itu adalah perang yang terjadi di musim dingin. Karena ingat, di Eropa ada 4 musim, salah satunya musim dingin. Atau Perang Dingin itu adalah perang yang menggunakan es. Mungkin pemikiran seperti itu yang terlintas dalam benak kita ketika kita katakan Perang Dingin. Tapi yang kedua hal ini salah. Perang Dingin itu adalah perang yang menggunakan pemikiran atau adu argumen. Tidak ada perang yang menggunakan kekerasan kecuali Perang Dingin. Perang Dingin tidak pernah memakai senjata ataupun pertempuran, tapi dia lebih ke pemikiran. Sehingga nanti ada yang namanya negara Eropa, salah satunya Amerika dan Rusia tentunya, masing-masing menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia. Sehingga sampai sekarang paham itu kita kenal sebagai paham liberalis dan juga paham komunis. Nah, menarik bukan materi kita hari ini? Dan untuk lebih mengetahui bagaimana menariknya materi ini, mari kita simak langsung video materi berikut ini. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dengan giat dan rajin dapat menganalisis dan memahami tentang kondisi dan keadaan pada saat peristiwa Perang Dingin pertama terjadi. Perang Dingin yang pertama. Jadi bukan hanya Perang Dunia yang mengalami ada Perang Dunia Pertama dan juga ada Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dingin ternyata juga nanti memiliki Perang Dingin Pertama dan juga Perang Dingin Kedua. Hari ini kita akan bahas mengenai Perang Dingin yang pertama. Nah, nanti yang kita bahas di seputar Perang Dingin ini adalah yang pertama, munculnya dua negara adidaya selaku negara yang memenangkan peperangan dalam Perang Dunia Kedua adalah negara Rusia dan negara Amerika. Sehingga nanti mereka muncul sebagai dua negara adidaya, dua negara yang paling berpengaruh terhadap dunia pada masa itu. Nah, setelah itu kita nanti akan bahas mengenai penyebab Perang Dingin. Kemudian apa yang menjadi jalannya Perang Dingin atau bagaimana perang itu terjadi. Dan selanjutnya berakhirnya Perang Dingin pertama. Bagaimana kira-kira nanti ending dari Perang Dingin yang pertama. Maka untuk lebih lanjut, mari kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada munculnya Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua usai atau berakhir pada tahun 1945 dan Perang Dunia Kedua itu berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu blok barat dan juga blok timur. Nah, kalau blok barat itu menganut paham liberalisme, adalah paham yang mengutamakan kepentingan atau kebebasan individu. Dan paham ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan negara anggotanya itu seperti negara Prancis, kemudian ada Inggris, Kanada, Belanda, Italia, dan sebagainya. Khususnya mereka negara-negara yang ada di Eropa. Nah, nanti blok barat ini mempunyai satu organisasi yang diberi nama NATO pada tahun 1949. Sedangkan kalau blok timur itu adalah lawan dari blok barat. Kalau blok barat tadi menganut paham liberalisme, maka blok timur itu menganut paham komunisme. Di mana makna atau arti dari paham komunisme ini adalah paham yang mengutamakan kepentingan bersama dan paling mengekang kepentingan individu. Itu dia arti dari paham komunisme. Kemudian, nanti paham komunisme yang dianut di blok timur ini dipimpin oleh negara Uni Soviet. Pada masa itu, Uni Soviet belum bubar. Rusia merupakan salah satu negara anggota dari Uni Soviet. Nanti, kelompok atau negara gabungan difusi dari Uni Soviet ini akhirnya runtuh
ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin kedua. Nah, negara anggota dari Uni Soviet, atau lebih tepatnya maksud ibu negara anggota dari Blok Timur, adalah negara Polandia, Jerman Timur, Bulgaria, Rumania, dan sebagainya. Di sini juga nanti Jerman terbagi dua, ya, ada Jerman Timur yang menganut paham komunis dan tergabung dalam Blok Timur, sedangkan kalau nanti Jerman Barat itu menganut paham liberalis dan tergabung dalam Blok Barat. Tentunya anak-anak kami sekalian sudah mengetahui kira-kira apa penyebab nanti Jerman terbagi dua. Iya benar, jawabannya karena Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya nanti Jerman dibagi dua negaranya. Tapi sekarang Jerman sudah bersatu. Ya. Nah, selanjutnya Blok Timur ternyata juga memiliki satu organisasi perkumpulan yang diberi nama Pakta Warsawa yang dibentuk pada tahun 1955. Next. Nah, kedua negara itu memanfaatkan perang proksi. Maksudnya perang proksi adalah perang yang memanfaatkan pihak ketiga. Jadi ternyata tidak hanya dalam hubungan ada yang namanya orang ketiga, ya. Dalam perang juga ada yang namanya orang ketiga. Di mana orang ketiga itu kalau dalam suatu hubungan disebut pelakor, nah kalau dalam perang namanya proaksi. Ya, hampir mirip-mirip. Nah, contoh dari perang proaksi adalah perang Korea. Yang dimana nanti akhirnya perang Korea ini terbagi menjadi maksud ibu akhirnya nanti negara Korea ini terbagi dan terpecah menjadi dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Dan sampai sekarang Korea ini belum bersatu, ya, mereka masih terpisah. Kemudian konflik Jerman, perang Vietnam, konflik Afghanistan dan sebagainya. Nah, di sini maksudnya perang proaksi memanfaatkan pihak ketiga kira-kira gimana? Nah, di sini dalam perang Korea salah satunya itu nanti ada yang namanya Jepang juga turut campur tangan di dalam perang Korea, ya. Nah, akhirnya kedua negara baik Rusia maupun Amerika memanfaatkan jajahan Jepang tersebut untuk sama-sama memberikan menyebarkan ajaran dari pahamnya. Sehingga nanti tidak heran kalau Korea pun, baik Korea Selatan dan Korea Utara, itu memiliki paham yang berbeda. Kalau Korea Selatan itu menganut paham liberalis, di mana paham liberalis itu dianut oleh Blok Barat, diketuai oleh Amerika. Nah, kalau dia Korea Utara itu menganut paham komunis. Paham komunis itu dianut oleh Blok Timur dan ketuanya Uni Soviet atau Rusia. Ya, itu maksudnya. Kemudian pada tahun 1980-an, sebelum masuk ke sini, Vietnam juga ya Naku. Vietnam juga nanti terbagi dua. Ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Tapi sekarang mereka sudah bersatu. Ya. Nah, pada tahun 1980-an, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev itu memperkenalkan dua kebijakan ekonomi, yaitu perestroika yang berbunyi rekonstruksi dan reorganisasi, sedangkan glasnost artinya keterbukaan. Ya, nanti Gorbachev memperkenalkan dua kebijakan ekonomi, yaitu perestroika dan glasnost. Perestroika artinya rekonstruksi atau reorganisasi, artinya pembangunan kembali negara Uni Soviet. Dan kalau glasnost artinya keterbukaan, transparan bagaimana pendapatan, pengeluaran. Sehingga nanti Uni Soviet bubar dan runtuh pada tahun 1991. Nah, karena kebijakan yang dua ini, ada banyak negara-negara tergabung dalam Uni Soviet yang berencana untuk membebaskan diri dari Uni Soviet. Perang Dingin atau Cold War, ya kan? Adalah sebuah ketegangan politik yang terjadi di dua negara adidaya. Nanti perang ini disebut sebagai perang ideologi, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di pembukaan awal. Nah, dalam perang ini nanti mereka menggunakan cara yang 5 ini. Ada koalisi militer, artinya penggabungan militer
atau kerjasama militer antara Amerika dengan Prancis atau Uni Soviet dengan negara Jerman Timur, Polandia. Ada yang namanya koalisi, kerjasama antara militer satu negara dengan negara yang memiliki hubungan baik. Kemudian ada penyebaran ideologi, sama-sama saling menyebarkan pemikirannya atau pahamnya, ya. Sehingga nanti tidak heran kenapa ada banyak negara yang menganut paham liberalis dan juga komunis. Kemudian perlombaan nuklir, baik antara Amerika dan juga Uni Soviet, sama-sama melakukan yang namanya perlombaan nuklir. Kemudian ada spionage, artinya mata-mata. Mereka punya mata-mata untuk memata-matai negara lawannya. Dan kompetisi dalam berbagai bidang, teknologi khususnya. Nah, kalau dalam kompetisi dalam berbagai bidang, pernah dengar nakku orang pertama yang sampai ke bulan? Nah, kalau dia dari Amerika, ada namanya Neil Armstrong, yang dipercaya dan diakui oleh dunia dialah manusia pertama yang sampai ke bulan. Tapi kalau dari Uni Soviet atau Rusia, namanya adalah Yuri Gagarin. Ya, ternyata untuk bisa sampai ke bulan yang menggunakan teknologi yang canggih, Amerika dan Uni Soviet juga sama-sama berlomba melakukannya. Mereka nggak mau kalah, gitu ya contohnya. Nah, ini dia perbedaan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet. Kalau Amerika pemilu dibebaskan, kalau di Uni Soviet tidak ada pemilu. Jadi bayangkan aku, kalau kita kan Indonesia juga melaksanakan pemilu. Sebentar lagi bulan Desember kita akan memilih anggota legislatif kita, ya kan, eksekutif kita, pemilu kita, DPR kita pilih, kemudian bupati. Nah, kalau Uni Soviet itu tidak ada pemilunya. Mereka biasanya memilih presiden mereka secara aklamasi dan secara keturunan. Maksudnya aklamasi itu ditunjuk langsung oleh seseorang dan langsung disetujui oleh orang banyak. Contohnya kalau pemilihan presiden Korea Utara, Kim Il Sung, ya kan. Nah, Kim Il Sung kalau ibu nggak salah nama presidennya juga ada pernah memerintah, ya kan. Nah, kemudian akhirnya jabatannya dilanjutkan oleh presiden yang sekarang, presiden Korea Utara yang sekarang, ya kan, Kim Jong Un. Nah, itu tadi maksudnya, dia tidak ada pemilu, tapi pemilihannya berdasarkan aklamasi dan juga keturunan. Kalau saat ini seandainya misalnya kita juga menganut paham Uni Soviet, itu menganut paham komunis, sekarang kan Jokowi yang menjadi presiden kita, maka beberapa tahun ke depan yang menjadi presiden kita adalah keturunannya, anaknya. Bisa Kaisang. Nah, bayangkan kalau misalnya ternyata nanti keturunan dari Jokowi atau anak dari Jokowi yang menjadi presiden kita, ya kan. Nah, itu dia kalau di Uni Soviet. Kemudian di Amerika ada demokrasi bebas. Kalau di Uni Soviet ada autokratik atau diktator, tidak bebas, semua ditentukan oleh pemimpin. Nah, selanjutnya Amerika mengenal paham kapitalisme, yang punya dana, punya modal, boleh berkuasa. Kalau Uni Soviet dia lebih ke komunis. Segala sesuatunya diatur oleh pemerintah dan dibagikan ke rakyat. Di Amerika sifatnya individualisme. Kalau Uni Soviet, setiap orang membantu setiap orang. Kemudian di Amerika itu adalah negara paling kaya di dunia. Kalau Uni Soviet basis ekonominya lemah. Amerika itu bebas HAM dan kebebasan pers, sedangkan kalau di Uni Soviet masyarakatnya dikendalikan oleh NKVD atau polisi rahasianya dan sangat dilarang pers. Di sana tidak terbuka akan perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab perang dingin. Yang pertama ada Uni Soviet dan Amerika sama-sama ingin menguasai dunia. Kemudian Uni Soviet ingin menyebarluaskan paham komunisme. Selanjutnya ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme dan kekhawatiran Amerika akan paham komunisme. Uni Soviet khawatir akan bom nuklir Amerika
Uni Soviet juga menolak bergabung dengan PBB dan rasa tidak suka antar sesama pemimpin, terutama Truman dan juga Stalin, karena mereka berdua adalah pemimpin dari masing-masing blok. Truman memimpin dari blok barat Amerika dan Stalin adalah pemimpin dari blok timur, yaitu Uni Soviet. Jalannya perang dingin, nanti ada 4 jalannya perang dingin. Pertama ada persaingan politik antara Rusia atau Uni Soviet dengan Amerika. Kemudian konflik Berlin, di mana dalam konflik Berlin ini nanti adalah titik atau masa di mana akhirnya Jerman bersatu kembali. Konflik Berlin ini nanti bermula dari Berlin Timur yang berusaha mendirikan benteng atau tembok pembatas antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Nanti benteng ini dikenal sebagai tembok Berlin. Nah, karena Jerman Timur merasa khawatir kalau penduduknya banyak yang pindah ke Jerman Barat. Dan tembok itu bagi Jerman Timur merupakan salah satu lambang anti Barat. Ya, sedangkan kalau bagi Jerman Barat, tembok Berlin itu adalah sebagai bentuk kekalahan dari Jerman Timur atau bentuk dari rasa malu Jerman Timur melihat atau mengingat banyaknya masyarakat Jerman Timur yang berpindah ke Jerman Barat. Karena di Jerman Barat itu bebas, sedangkan Jerman Timur itu terikat oleh peraturan pemerintah. Akhirnya nanti singkat cerita, tembok Berlin berhasil dihancurkan dan tembok Berlin dihancurkan, kemudian Jerman Timur dan Jerman Barat akhirnya bersatu kembali dengan Berlin sebagai ibu kotanya. Nah, kemudian ada perlombaan teknologi dan periode detente. Kalau perlombaan teknologi itu artinya mereka sama-sama saling berlomba dalam bidang teknologi. Ya, tadi sudah Ibu katakan contohnya dari blok barat dan blok timur sama-sama mengirimkan orangnya untuk bisa pergi ke bulan. Kalau tadi dari blok barat atau dari Amerika, yang dikirim itu Neil Armstrong sebagai orang pertama yang sampai di bulan. Kalau dari blok timur, yaitu Uni Soviet atau Rusia, adalah Yuri Gagarin sebagai orang pertama yang sampai ke bulan pula. Ya. Tapi di sini perbedaannya, kalau dari blok barat Neil Armstrong itu pergi ke bulan untuk melihat bagaimana kehidupan, apakah ada tanda-tanda kehidupan di bulan. Sedangkan kalau dari blok timur, Yuri Gagarin pergi ke bulan untuk mencari Tuhan. Nanti ada gambarnya yang berisikan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya tidak menemukan Tuhan di bulan. Karena memang kalau komunis itu identik dengan yang namanya anti kepercayaan. Mereka banyak yang ateis. Sekalipun tidak terpungkiri bahwa negara yang menganut paham komunis bukanlah negara yang tidak beragama. Tapi hampir separuhnya negara yang menganut paham komunis adalah negara ateis. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu dia. Nah, kalau periode detente artinya masa pendinginan. Atau masa di mana nanti blok barat dan blok timur sama-sama bersepakat untuk mereda persaingan mereka. Mereka sama-sama bersepakat untuk boleh berhenti berlomba teknologi dan menyebarkan pahamnya keluar negaranya atau ke dunia. Dimana nanti paham ini berlangsung tidak terlalu lama, sehingga muncul lagi nanti namanya perang dunia, maksud Ibu perang dingin kedua. Nah, itu tadi dia materi kita pada hari ini, dan Ibu harapkan sekali materi kita hari ini dapat menambah wawasan anak-anak kami sekalian. Karena ingat, salah satu fungsi dari sejarah adalah edukatif. Artinya mendidik generasi yang hidup di zaman sekarang untuk berkaca dan belajar dari masa lalu, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan baik. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah.